tinggal bilang namanya yang jelas itu aja. Oke, langsung saja untuk pertemuan kali ini. Bahasanya mengenai larutan. Tanya apa sudah sininya? Untuk settingannya ini ada settingan co-host atau enggak? Ada Pak, tapi Bapak udah saya jadiin host. Oke. Jadi kalau misal di tengah-tengah ada sesuatu, tolong dikontrol juga ya teman-temannya, misal ada yang bocor suaranya atau gimana. Oke, hari ini kita masuk ke materi larutan. Dan untuk absen tadi, saya ingatkan lagi, absennya lewat link di Google Form. Kemudian bukti kehadirannya silakan kalian screenshot pertemuan ini. Itu saja. Kita masuk ke bagian setengah dari kimia dasar yang bagian kedua, kimia dasar 1, kimia dasar 2 nanti ada lagi, mulai dari pengenalan mulai kimia fisik, dan lain sebagainya. Sekarang ini kita bahas mengenai larutan. Bab larutan itu akan didasari dengan konsep campuran. Nah, sama seperti di SMA, dulu campuran kan dijelaskan bahwa campuran itu ada dua jenis, ada campuran heterogen sama campuran homogen, di mana bedanya ketika campuran homogen itu campuran yang sudah tidak bisa dibedakan partikel penyusunnya. Jadi partikel penyusunnya tersebar secara merata di dalam campuran tersebut. Campuran homogen untuk selanjutnya kita kenal sebagai larutan. Campuran heterogen kita kenal sebagai suspensi dan koloid. Nah, di bagian larutan sendiri nanti ada beberapa pembagian larutan berdasarkan bermacam-macam kriteria. Yang jelas larutan itu akan selalu terdiri dari dua komponen, ada zat terlarut dan pelarut. Nah, berdasarkan susunan pelarut dan zat terlarutnya, larutan dibagi menjadi tiga. Ada larutan jenuh, ada larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan jenuh itu ketika suatu pelarut sudah maksimal mencapai batas maksimal zat terlarut yang mampu dia larutkan. Itu larutan jenuh. Kemudian larutan tak jenuh itu larutan yang kelarutannya masih di bawah batas maksimumnya dia. Sedangkan larutan lewat jenuh itu kelarutan yang sudah zat terlarutnya sudah melewati batas dari kemampuan pelarut untuk melarutkan. Biasanya ciri-ciri dari larutan lewat jenuh itu adalah adanya endapan ataupun sudah terbentuk koloid atau suspensi. Nah, larutan juga dibagi berdasarkan daya hantar listriknya. Ada larutan elektrolit, ada larutan non-elektrolit. Kalau pembagiannya sendiri, larutan elektrolit itu terdiri dari 3 golongan senyawa. Ada golongan larutan asam, ada larutan basa, ada larutan garam. Asam elektrolit sendiri kan juga dibagi menjadi dua ya, ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau elektrolit kuat itu terdiri dari asam kuat, basa kuat, kemudian garam yang bisa larut, karena beberapa garam juga nggak larut ya. Seperti itu. Kemudian non-elektrolit itu terdiri dari larutan-larutan yang memang dia dalam susunan molekulnya tidak memungkinkan untuk terjadinya ionisasi. Nah, kita masuk ke deskripsi larutan itu sendiri apa. Larutan sendiri itu campuran yang homogen, memiliki komposisi merata atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Komponennya ada dua, ada zat terlarut, ada pelarut. Zat terlarut biasa kita kenal sebagai solut, zat pelarutnya namanya solvent, itu terlarutnya solut, zat pelarutnya solvent. Cara membedakannya apa? Kadang-kadang satu komponen itu bisa suatu waktu berperan sebagai pelarut, di suatu waktu berperan sebagai terlarut. Kita lihat berdasarkan jumlah komposisinya, jumlah proporsinya. Zat terlarut itu adalah bagian dari larutan yang memiliki proporsi yang lebih sedikit. Sedangkan pelarut itu proporsinya lebih banyak. Seperti itu.
Ini pengertian tadi, laut jenuh itu ketika jumlah yang terlarutkan itu sudah maksimum, tak jenuh itu melewati, tak jenuh itu di bawahnya itu, lewat jenuh itu melewatinya. Berdasarkan deskripsinya, ada mungkin pertanyaan seperti ini. Dua-duanya material ini, air dan alkohol, itu bisa berperan sebagai pelarut. Akan tetapi dengan kondisi alkohol 70% dan alkohol 30%, itu posisinya berbeda. Kalau di alkohol 70%, itu yang jadi pelarut siapa? Kita kembalikan ke deskripsi di awal. Pelarut itu komponen yang terdapat dalam jumlah banyak. PowerPoint saya terlihat kan? Terlihat, Pak. Oke. Jelas Terlihat, Pak. atau nggak blur? Nggak ngeblur kan? Enggak, Pak. Oke. Tidak, Kadang-kadang tampilannya agak ngeblur. Terus, bentar. Ini ada dua kondisi, balik lagi ke sini. Ada dua kondisi, ada alkohol 70%, ada alkohol 30%. Alkohol 70% dan 30% itu dua-duanya tersusun dari campuran air dan alkohol. Akan tetapi posisinya berbeda. Di alkohol 70%, proporsi yang lebih banyak itu adalah si alkoholnya. Sehingga di kasus itu yang disebut sebagai pelarut atau solvent adalah alkohol. Zat terlarutnya adalah air. Akan tetapi di kondisi kedua, alkohol 30%, 30% ini kan proporsinya alkohol sehingga si pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah alkohol. Jadi tidak selamanya alkohol itu jadi zat terlarut ketika dicampurkan dengan air. Bisa dia saling berubah-ubah. Oke. Kemudian berdasarkan daya hantar listrik tadi itu, kalau elektrolit kuat terionisasi sempurna, kalau elektrolit lemah terionisasi sebagian. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik, tidak mengalami ionisasi. Ini ada pertanyaan, ada beberapa list senyawa. Cara mengidentifikasi paling mudah mana elektrolit kuat, mana elektrolit lemah, itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Volunteer? Ciri-cirinya? Asam kuat basa kuat, Mbak. Kalau elektrolit kuat, elektrolit Kuat, kuat ya. basa kuat. Oke, Kalau asam elektrolit kuat. lemah, asam kuat basa lemah. Kita ambil dulu yang elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu kan asam kuat, basa kuat. Ciri-cirinya mengidentifikasi asam kuat, basa kuat. Alfanya 1. Alfanya 1, kalau ada data alfa. Sekarang kalau tidak ada data alfa, yang ada hanya rumus molekulnya seperti ini. Yang pertama, kalau dia asam, dia harus ada ciri-cirinya kan. Ciri-cirinya asam itu memiliki, selain memiliki atom H, dia juga terikat oleh atom lain yang memiliki elektronegativitas yang besar. Elektronegativitas besar itu contohnya yang ada di golongan 7 bagian atas atau bukan bagian atas ya, bagian atas iya, ke bawah juga ke iya. Dari sini berarti HCl, HF, kemudian yang lain-lain HClO4 itu pasti sudah diarahkan dia kemungkinan besar adalah asam kuat. Akan tetapi ada kasus tertentu yang menyebabkan dia bukan asam kuat. Contohnya si HF ini. HF ini tergolong asam lemah karena kondisi tertentu yang menyebabkan dia menjadi elektrolit lemah. Kemudian ada lagi ion-ion poliatom. Anion poliatom itu biasanya juga mengindikasikan bahwa dia merupakan elektrolit kuat. Contohnya HNO3, HClO3.
SO2 min seperti itu. Jadi kalau diurutkan di sini kuat, ini kuat, ini kuat, kuat. Ini merupakan basa. Basa kuat itu cirinya biasanya terdiri dari komponen logam yang berikatan dengan OH. NaOH, MgOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan seterusnya. Selain itu, dia merupakan basa lemah ya, kebanyakan basa lemah. Untuk elektrolit ya, yang non elektrolit itu biasanya tersusun dari senyawa-senyawa organik, kebanyakan seperti itu. Gula kayak di sini ya, di susunan ini berarti ini ada amonia, kemudian ada etanol, metanol, etanol, gula, glukosa, sukrosa seperti itu. Dan pada akhirnya sebenarnya sih yang paling ya lama-kelamaan kalian juga akan familiar sendiri mana sih yang kuat, mana yang lemah. Agak sedikit menghafal memang, tapi ya memang seperti itu. Karena menghafalnya yang menghafal tadi itu poliatom ini biasanya dia kuat. Terus anion ini biasanya merujuknya menjadi elektrolit kuat seperti itu. Kalau di SMA dulu membedakannya ya dengan cara mempraktikumkan elektrolit ini dengan menghantarkan arus listrik dan dihubungkan dengan lampu seperti itu ya. Kemudian pada proses pembentukan larutan itu ada konsep dasarnya. Larutan itu bisa terbentuk ketika terjadi interaksi yang sifatnya like dissolve like. Jadi, dua zat dengan gaya antar molekul yang sama akan cenderung saling melarutkan. Di ikatan kimia, bagian belakang itu kan dijelaskan juga tentang interaksi antar molekul ya. Di situ ada ikatan hidrogen, kemudian ada van der Waals, ada dipol-dipol, dipol terinduksi, dan seterusnya. Nah, itu yang menyebabkan suatu zat itu dapat terlarut atau enggak. Penentunya adalah di gaya antar molekulnya yang sejenis. Sebagai contoh di sini, ada molekul nonpolar, dia juga akan terlarut ke dalam pelarut yang nonpolar. Gaya yang bekerja di situ, itu adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals sendiri cabangnya ada banyak, di materi sebelumnya di ikatan kimia kalian sudah belajar itu. Kemudian ada lagi, berikutnya molekul polar, itu juga akan terlarutkan ke dalam pelarut yang polar. Ini sebagai contoh ada etanol, itu larutnya dalam air. Kalau etanol dicampurkan dengan heksan, misal normal heksan, yang terjadi adalah terpisah menjadi dua fasa cairan yang terpisah. Kemudian interaksi yang ketiga, senyawa ionik, itu lebih dapat larut dalam pelarut polar. Karena interaksi yang terjadi antara dipol dan juga dipol terinduksi dan seterusnya. Itu bahasan di ikatan kimia ya, di interaksi antar molekul. Silahkan kalian cek lagi di situ. Jadi prinsip dari pembentukan larutan itu adalah adanya gaya antar molekul yang sejenis. Bukan sekedar dari polar non-polarnya saja. Karena kalau dibilang polar non-polar, ionik itu bukan polar lagi sih. Ionik itu sudah membentuk kutub sendiri. Sudah bermuatan, bukan lagi hanya sekedar kutub ya, dia sudah bermuatan. Seperti itu. Itu tadi prinsip pembentukannya. Sekarang proses pembentukan larutan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada reaksi kimia yang menghasilkan zat baru. Contohnya terjadi untuk oksida asam dan oksida basa. Oksida asam itu oksida yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan zat asam. Oksida basa juga sebaliknya. Oksida yang ketika dicampurkan dengan air, dilarutkan dalam air, dia akan membentuk zat basa. Contohnya di sini ada P2O5 ditambah 3H2O akan menjadi 2H3PO4. K2O ditambah H2O menjadi 2KOH. Seperti itu. Ini proses pelarutan yang pertama. Reaksi menghasilkan zat baru. Yang kedua, solvasi dengan pelarut. Istilah solvasi itu merujuk kepada solvent tadi ya. Solvent, proses solvent mengerubuti si solutnya. Jadi pengurungan partikel solut oleh solvent. Jika solvent berupa air, disebutnya sebagai hidrasi. Jadi solvasi itu sifatnya umum, tapi kalau dia pelarutnya air, disebutnya sebagai hidrasi.
Sebagai contoh di sini adalah proses pelarutan senyawa ion. Kemudian yang ketiga itu proses yang terjadi ke senyawa nonpolar dengan nonpolar. Interaksinya lebih lemah. Salah satu interaksi yang terjadi di situ ada kayak London, kayak van der Waals dan lain sebagainya. Contohnya pelarutan antara benzena dengan CCl4. Nah, ini contoh dari proses hidrasi yang dilakukan oleh air. Kemarin kan sudah ada notasi seperti ini ya. Kalau ada notasi ini menunjukkan arah momen dipolnya dia. Ketika ada arah momen dipol seperti ini, berarti bukan partikel ya. Arah ini yaitu cenderung ke O-nya itu bermuatan parsial negatif. Yang menuju ke arah H itu parsial positif. Posisi solvasi itu adalah pengerubungan ion-ion yang ada di senyawa ionik ya, karena solvasi itu spesifiknya ke ionik. Misal di sini Na dengan Cl atau ionik lah. Ionik ada kation, ada anion. Nah, kationnya ini akan dikerubungi oleh si air. Bisa beberapa lapis sampai. Nah, posisi mengerubunginya adalah dengan cara si parsial negatifnya mendekati kation. Sedangkan di sini anion itu terlarutkan dengan cara si muatan parsial negatif dalam air mendekati si anion. Posisinya kamu perhatikan di sini. Ini hanya mendekati anion. Kalau di sini O-nya mendekati kation. Kalau kita perbesar lagi, ini terjadi di air ya. Ini terjadi di air. Kalau air itu prosesnya ikatan hidrogen. Kalau kita perbesar lagi, tadi proses solvasi itu jadinya seperti ini. Dia akan bertahap. Air akan perlahan-lahan mengambil bagian-bagian dalam kristal senyawa ionik tersebut. Contohnya di sini NaCl. Na-nya secara perlahan-lahan diambil oleh si air, disolvasi oleh air. Ini keluar, ini keluar, ini keluar, seperti itu terus. Ini yang mengakibatkan proses pelarutan itu akan lebih cepat ketika luas permukaannya diperbesar, ketika dilakukan pengadukan. Karena proses pengadukan itu mengakibatkan proses solvasi ini jadi lebih cepat. Oke. Terus sekarang, bagaimana kita memprediksikan keralutan relatif dari suatu zat? Di dalam pelarut manakah tiap zat berikut ini dapat lebih larut? Yang pertama, NaCl itu lebih larut dalam metanol atau propanol? Ada yang bisa jawab dengan alasannya? Ini NaCl, ini metanol, ini propanol. Ini masih nyambung dengan bab sebelumnya tentang adanya momen dipol, tentang adanya kepolaran. Tadi ada proses solvasi. Kemudian sebelumnya dijelaskan tentang larutan ionik itu lebih larut kemana? Ini lebih larut ke ke metanol atau ke etanol. Ada yang bisa jawab? NaCl itu ionik. Ionik akan lebih terlarut dalam pelarut yang lebih polar. Pelarut yang polar itu ketika momen dipolnya besar. Momen dipol besar itu terjadi ketika ada yang lebih elektronegatif. Di antara metanol dan propanol itu ada O di situ yang sifatnya elektronegativitasnya gede. Tetapi ada juga C. Selainnya elektronegatif juga tergantung oleh yang elektropositif. C ini relatif elektropositif. Efeknya ketika lebih banyak C-nya di situ, kepolarannya akan turun. Akan cenderung nonpolar.
Sehingga NaCl itu akan lebih larut ke metanol. Ya, dia akan lebih larut ke metanol dibandingkan ke propanol. Karena metanol ini lebih polar dibandingkan dengan propanol. Alasannya C-nya lebih sedikit. C-nya 1, di sini C-nya 3. Seperti itu. Kemudian masalah yang kedua. Etilen glikol dalam air atau dalam heksan. Heksan itu rumusnya seperti ini. C6H14. Etilen glikol. Kalau kita kembalikan ke konsep yang tadi, tentang polar kepolaran, tentang momen dipol, etilen glikol itu punya 2 atom yang elektronegatif. Yaitu gugus OH yang ada di kiri dan kanan, ada dia dihidroksi ya. Dihidroksi etana. Kemudian di sini air itu H2O, heksana itu full rantainya merupakan hidrokarbon. Sehingga etilen glikol itu lebih larut ke dalam air dibandingkan dengan heksana. Karena ketika dia berinteraksi dengan heksana, itu ikatan antar molekulnya berbeda. Etilen glikol ini cenderung ikatan hidrogen, kalau heksana di sini dia cenderung van der Waals. Kasus ketiga, dietil eter. Dia lebih larut dalam etanol atau dalam air. Posisinya sama, alasannya sama kayak tadi. Semakin banyak atom C-nya, dia akan semakin nonpolar. Apalagi di sini O-nya terkurung di tengah, O-nya tidak terikat dengan H. Kalau O terikat dengan H, dia masih memungkinkan terjadinya ikatan hidrogen. Akan tetapi di sini O-nya kan gugus eter ada di tengah ya. Efeknya ini nonpolar. Karena dia nonpolar, dia tidak mungkin terikat oleh si air. Dia pasti akan kepisah jadi 2 fasa. Sehingga posisi C ini, si dietil eter akan lebih larut ke dalam etanol. Cenderung terikat oleh gugus hidrokarbonnya. Itu tadi tentang kelarutan relatif, kemudian tentang proses pembentukan larutan. Kenapa disebutnya relatif? Karena memang tidak ada larutan yang benar-benar polar secara mutlak, tidak ada yang non-polar secara mutlak. Yang ada kepolarannya tinggi dan kepolarannya rendah, atau disebutnya nanti indeks kepolaran atau polarity index. Polarity index-nya itu, larutan yang umum dipakai yang paling besar itu air, itu polarity index-nya 10. Yang paling kecil itu senyawa-senyawa hidrokarbon. Contohnya heksan. Heksan itu sampai 1 atau 0 gitu. Bisa kamu cek. Nah, polarity index-nya ini ketika dia dekat, posisinya dekat, dia akan saling mencampurkan. Seperti itu. Ya, makanya disebutnya relatif, karena tidak ada patokan pastinya. Kemudian konsentrasi larutan itu ada banyak sekali cara menyatakannya. Kemarin waktu praktikum sudah juga ada persen berat, ada persen volume, ada fraksi mol. Kalau persen berat itu adalah proporsi antara zat terlarut dan larutannya. Persen volume, zat terlarut terhadap volume larutan. Kemudian fraksi mol itu merupakan proporsi dari mol penyusunnya. Mol zat terlarut, bisa jadi fraksi mol zat terlarut, bisa jadi fraksi mol pelarut. Rumusnya sama. Kemudian ada lagi molaritas. Nah, molaritas ini yang sering digunakan dalam laboratorium, misalkan dalam molaritas, misalkan dalam waktu titrasi atau apapun, seringnya pakai molaritas. Zaman SMA dulu. Akan tetapi di sini yang lebih sering kita pakai ketika hitungan di praktik di laboratorium atau yang lain, itu biasanya kita konversikan ke normalitas. Nanti setelah ini ada bahasan sendiri tentang normalitas. Molaritas, kemudian ada molalitas. Bedanya apa? Molaritas itu dibagi volume larutan. Sedangkan molalitas itu hanya dibagi oleh massa pelarut saja.
molaritas itu larutan, molalitas itu pelarut. Kalau molalitas itu kebanyakan digunakan untuk menghitung tekanan osmosis, menghitung tekanan parsial, menghitung sifat koligatif, itu pakainya molalitas. Yang kelima ada normalitas. Normalitas ini sebenarnya turunan dari molaritas dengan ada faktor koreksi menggunakan berat ekivalen. Berat ekivalen apa itu nanti. Kemudian ada lagi konsentrasi yang relatif jauh lebih kecil, yaitu menggunakan satuan ppm atau ppb. Kalau ppm itu part per million, 1/1 juta. Kalau dikonversikan ke satuan yang lebih familiar dengan kita, 1 ppm itu setara dengan 1 mg per liter. Setara dengan itu. Kemudian 1 ppb itu akan setara dengan 1 mikrogram per 1 liter larutan. Jadi ini konversi yang lebih familiar dengan kita. Kalau misal ada zat, biasanya ppm ini kan digunakan untuk kadar-kadar cemaran ya. Misal cemaran zat A itu maksimal 10 ppm, itu artinya apa? Dalam 1 liter maksimal hanya boleh 10 mg zat itu. Seperti itu. Silahkan di screenshot dulu. Nanti habis ini ada beberapa soal juga soalnya. Bisa membantu. Oke, lanjut. PowerPoint akan saya share di akhir, bukan di awal. Bahasan khusus mengenai normalitas sekarang. Normalitas sendiri merupakan jumlah ekivalen zat terlarut dalam liter larutan. Atau biasanya juga mol ekivalen, singkatnya gitu, mol EK, mol ekivalen. Jumlah ekivalen zat terlarut dalam tiap liter larutan. Kemudian, perhitungan normalitas itu tergantung pada jenis reaksi yang dialami zat dan dipakai untuk menyetarakan zat dalam reaksi, terutama ketika titrasi, terutama titrasi sih. Itu kita gunakannya normalitas karena itu lebih mudah. Asal hitungannya benar, hasilnya lebih mudah. Akan tetapi, kasus yang kemarin ketika praktikum saya ngecek laporan kalian, lucunya satu angkatan itu ketika menghitung normalitas salah semua. Saya tidak tahu itu sumber salahnya dari mana, tapi salah semua. Nah, normalitas sendiri itu dirumuskan menjadi ekivalen zat terlarut per liter larutan. Ekivalen zat terlarut sendiri itu dideskripsikan sebagai gram per berat ekivalen. Di mana berat ekivalen itu merupakan turunan dari berat molekul. Berat ekivalen dihasilkan dari berat molekul dibagi jumlah atom H+ atau OH-. Kalau reaksinya asam basa. Kalau reaksinya redoks, dibagi oleh elektron yang terlibat dalam reaksi. Nah, kemarin waktu praktikum, kenapa saya salahkan? Ya, karena memang salah sih. Di situ, HCl zatnya. HCl itu terionisasi menghasilkan 1 H+. Sehingga normalitasnya itu akan sama dengan molaritasnya. Tidak ada faktor koreksi di situ. Nah, ini sebagai contoh ya. Simulasinya sebagai contoh sebagai berikut. HCl itu ketika dia 1 molar, dia akan setara dengan normalitasnya. H2SO4, 1 molar H2SO4 itu akan sama dengan 2 normal H2SO4. Kenapa 2? Karena di H2SO4 ini terjadi 2 kali ionisasi menghasilkan 2H+. Di sini. Ini. Sehingga dia 1 molar H2SO4 sama dengan 2 normal H2SO4. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Dari awal sampai sini. Oke, kalau enggak atau belum, lanjut aja. Dalam reaksi redoks, dia digunakan elektron yang terlibat dalam suatu reaksi. Oke, reaksi di sini ada Fe plus HCl menghasilkan FeCl2 plus H2. Di kondisi ini, Fe melepaskan 2 elektron, sehingga 1 molar Fe itu sama dengan 2 normal.
Fe. Yang kemarin menggunakan rumus, kalau di pengenceran larutan kan ada N1 V1 sama dengan N2 V2 kayak gitu kan. Nah, kalau dia normalitas langsung seperti ini. Kalau dia hitungannya pakai molaritas M1 V1 M2 V2 ini hanya berlaku ketika normalitas sama dengan molaritas. Akan tetapi untuk H2SO4 ini berlaku juga sebenarnya. Untuk pengenceran masih berlaku, untuk titrasi yang tidak berlaku, sorry. Untuk reaksi yang tidak berlaku, sehingga perlu adanya normalitas. Ada beberapa contoh soal sekarang. Ini ada berapa persen berat CH3, COH 5% dengan kerapatan 1,008 yang mengandung sekian CH2, CH3, COH. Perhitungannya jadi seperti ini. Ini kan persen berat yang ditanyakan kan. Persen berat itu berat dari zat terlarut dibagi berat larutan. Ini berat larutan didapatkan dari volume larutan dikali rho-nya. Dikali 100%. Hasilnya 5,14%. Kalau dihitung seperti itu. 2 dan 3 coba dihitung sekarang. Nomor 2 ada yang sudah ketemu? Itu persen volume. Jadi yang digunakan adalah volume zat terlarut dibagi volume larutan. Untuk mencari volume zat terlarut, di situ ada data masanya, kemudian ada data massa jenis dari etanol murni.
Saya ketemu, Pak. Di berapa? 42%. 42% untuk yang nomor 2. Nomor 2 adalah 42%. Yang nomor 3? Belum, Pak. Belum. Jawabannya 1 bukan, Pak? Berapa? 1. 1. Iya. 0,988 itu mendekati 1. Jadi kalaupun kamu jawab 1 juga masih bisa seperti itu. Nah, kenapa sih konversi antar satuan ini penting? Karena nantinya ketika kamu bekerja di laboratorium, terutama di lab ya, itu zat-zat yang ada di sana, satuannya bisa beragam sekali. Ada zat murni yang satuannya itu persen berat, ada yang satuannya persen volume, ada satunya yang bahkan yang molaritas itu jarang sekali. Kebanyakan dalam bentuk persen berat atau persen volume. Dan disertai data raw, data dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya apa? Karena nanti ketika kamu bekerja di laboratorium, sudah tahu konversinya, diminta berapa konsentrasinya itu sudah bisa bikin sendiri. Karena ada kasus-kasus tertentu, ini terjadi ya tahun nggak lama sih, belum lama, ada mahasiswa saya sendiri sih. Ketika praktikum, ternyata salah mengencerkan, ternyata salah membuat konsentrasi. Hasilnya ya nggak karu-karuan, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya udah, praktikum seharian, tapi hasilnya zong, boleh dibilang zong lah. Seperti itu. Oke. Terus, di sini ada contoh yang lain lagi. Silahkan dikerjakan lagi. Ini konversi yang sangat sederhana sebenarnya. Dari molaritas diubah ke mol. Pengertian molaritas sendiri kan kalau kita tarik lagi itu banyaknya mol per liter larutan. Kayak gitu.
Yang nomor 4 0,07 liter bukan, Pak? 0,07 liter. 0,08 kalau dibulatkan jadinya. Mendekati itulah. Nomor 5. Nomor 5 0,5 0,5. Kenapa 0,5? Di sini ada 2H+. Sehingga MR-nya kalau diubah ke berat ekivalen, jadinya 98 bagi 2. 49. Kayak gitu. Nah, hitungan kemarin, waktu kalian praktikum laporannya itu HCl. Normalitasnya ekivalennya 2 semua. Lucunya kok satu angkatan sama gitu semua. Itu sumbernya dari mana? Sekarang nomor 6. Berapa? 38,9 38,9 ppm. ppb, Pak. 0,04. Tadi itu ya ppm itu kan dia per apa? Per liter larutan gitu ya. Tapi selain itu juga dia bisa diubah ke per kilogram larutan. Tapi kalau tadi hitunganmu langsung ini ya, 28,6 dibagi 21,4. Iya, Pak. Oke, itu juga bisa. Sebenarnya itu juga bisa. Dan itu lebih umum. 8,6 dibagi 21,4. Ya mendekati juga 0,4 juga. 0,04. 01. Jadi intinya di situ sih. Terus ini ada soal-soal lagi nanti aja di belakang, nggak sekarang mengerjakannya. Kemudian tadi kan ada konversi-konversi juga. Ini ada contoh konversi yang lain, yaitu konversi dari molaritas diubah ke molalitas. Nah, secara garis besar caranya sama sih, tinggal kita cari masa larutannya berapa dan dikurangi masa zat terlarut. Intinya di situ. Kita harus punya data masa zat terlarutnya ada berapa. Itu untuk mengoreksi masa pelarutnya di sini. Jadi di sini kan berarti masa larutannya itu diketahui ini kerapatannya ya. Berarti masa larutannya dalam 1 liter itu 927 gram dikurangi masa zat terlarutnya 270. Kemudian akan ketemu masa pelarutnya saja. Setelah itu kita cari molaritasnya seperti biasa. Jumlah mol dibagi massa dari pelarut. Ingat pelarut. Itu kenapa kalau norma molaritas menuju ke molalitas itu ada treatmentnya sendiri. Ada faktor koreksi zat terlarutnya berapa. Kayak gitu. Ini juga contoh-contoh yang lain nanti aja lah. Nah,
Bagaimana hubungan dari suhu dan kelarutan sekarang? Ada dua hal yang berbeda. Untuk padatan dan juga untuk gas, itu kecenderungannya beda. Yang pertama, kecenderungan kelarutan padatan dan suhu terhadap suhu. Rata-rata, semakin ditingkatkan suhunya, itu kelarutan padatan akan semakin meningkat dari sini. Contohnya KNO3 dan seterusnya. Yang menurun hanya beberapa. Yang menurun itu ada Na2SO4, kemudian ada cesium SO4, itu menurun. Sisanya itu cenderungnya meningkat. Kelarutan meningkat ketika suhu meningkat. Hanya ada dua contoh di sini yang menurun ketika suhu menurun. Akan tetapi secara garis besar, kelarutan padatan itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya suhu. Ini yang nanti perlu kalian ingat-ingat ketika sudah mulai praktikum yang ada rekristalisasinya di sana. Pemurnian zat itu biasanya menggunakan metode yang namanya rekristalisasi. Misal hasil reaksi sudah diketemukan produk A. Dan produk A ini ingin untuk dimurnikan lebih lanjut. Nah, cara memurnikannya metodenya menggunakan kristalisasi. Kristalisasi ini biasanya si produk tadi dilarutkan kembali ke dalam pelarut untuk kemudian ditingkatkan suhunya. Suhunya beberapa, bisa 70, bisa 100, tergantung stabilitas si produknya ini. Nah, dengan meningkatnya suhu, kelarutan dari pengotor yang ada di produk tadi juga meningkat. Akhirnya pengotor-pengotornya larut. Setelah pengotornya larut, otomatis tadi kan dengan secara bersamaan juga produknya ikut larut ya. Kemudian didinginkan kembali. Ketika proses pendinginan ini, diharapkan hanya zat yang diinginkan yang mengendap, yang mengkristal. Ini konsep yang digunakan untuk memurnikan zat. Itu berdasarkan kelarutan, hubungan kelarutan dengan suhunya dia. Ini hanya awalan karena nanti semester 2 kalian sudah masuk ke ada pengenalan mengenai organik dan di situ juga ada mulai praktikum-praktikum ya, walaupun praktikumnya kalau saya rasa nggak terlalu banyak sintesis, banyak yang pemisahan kayak gitu. Tapi ya itu tadi konsep dari pemurnian zat itu memanfaatkan kelarutan dan suhu. Sehingga kalau rekristalisasi nanti masih cerita nanti, jangan sampai mendinginkan zat yang sudah mau direkrisnya itu dengan cara yang mendadak. Kalau pendinginannya mendadak, pengotor yang harusnya sudah larut ke dalam pelarut, dia bakalan nemplok lagi ke kristal yang dihasilkan. Karena mendinginnya mendadak. Makanya pekerjaan di kimia, terutama kimia organik itu lumayan makan waktu, yaitu tadi. Sudah jadi produknya, dilarutkan kembali, ditunggu untuk mengkristal kembali. Ini kecenderungan yang pertama tentang padatan dan suhu. Bagaimana dengan gas? Kalau gas itu secara temperatur, dia makin tinggi temperatur justru makin berkurang kelarutannya. Kebalik dengan kelarutan padatan. Itu kenapa di air-air yang cenderung hangat, kandungan oksigennya itu tidak terlalu banyak di airnya. Efeknya, ya ikan mungkin nggak terlalu banyak di situ. Atau mungkin efek-efek yang lain. Karena terlalu panas, tumbuhan juga nggak terlalu tumbuh subur di situ karena memang suhunya terlalu tinggi. Oke. Jadi ini hubungannya ya, kalau padatan dengan suhu itu makin tinggi suhu, makin besar kelarutan. Kalau gas itu makin tinggi suhunya, kelarutannya makin rendah. Kemudian hubungan antara tekanan dan kelarutan. Tekanan dan kelarutan itu punya hubungan, makin tinggi tekanan, kelarutannya juga makin tinggi. Ini hukum Henry ya. Kalau tekanannya makin tinggi,
kelarutannya juga makin tinggi. Logikanya sama seperti yang di awal tadi tentang interaksi antar molekul. Kita ambil contoh gas LPG. Gas LPG itu kan dalam suhu ruangan, dalam tekanan atmosfer, dia akan memenuhi nyambung atau tidak? Sudah, Tes Pak. satu. Sudah, Pak. Oh, tadi sempat keputus ya? Iya, Pak. Tadi keputus sebentar. Oke. Ini hubungan antara, kembali lagi ke sini, hubungan antara tekanan dan kelarutan. Tekanan dan kelarutan itu makin besar tekanannya, dia juga makin besar kelarutannya. Kalau kita hubungkan dengan konsep yang awal tentang interaksi antar molekul, makin besar tekanan, itu juga akan makin memperkuat interaksi antar molekulnya. Kita ambil contoh gas LPG. Tadi kan saya bilang begitu ya. Gas LPG itu pada fase tekanan ruangan, dalam suhu ruangan, dia akan memenuhi ruangan dengan sangat luas. Nah, akan tetapi dalam kondisi tekanan yang tinggi, dia bisa memenuhi satu tabung di situ. Misal tabung 12 atau 13 kilo ya. Kalau kamu goyang, di dalamnya itu bentuknya sudah cairan. Ya karena di situ interaksi antar molekulnya, antar molekul penyusunnya itu akan semakin besar. Sehingga dia makin bentuknya akan cenderung ke cair kayak gitu. Ya karena efek dari tekanan tadi. Ketika tekanannya rendah, ya dia tidak dipaksa untuk larut ke dalam airnya, ke dalam pelarut. Ketika tekanannya tinggi, dia akan terpaksa juga untuk larut ke dalam pelarutnya. P tinggi, konsentrasi tinggi. Ini yang terjadi ke minuman-minuman bersoda. Dan ingat, semua tadi di awal ada namanya larutan jenuh, ada larutan tidak jenuh. Nah, larutan jenuh atau tidak jenuh itu bisa dimanipulasi dengan cara-cara tadi ya. Bisa larutan jenuh itu kita buat tidak jenuh itu bisa. Kita naikkan kelarutannya dengan cara apa? Kalau dia padatan, ya kita naikkan suhunya. Kalau dia gas, kita turunkan suhunya. Atau kita tambah tekanannya, kayak gitu. Nah, air bersoda itu kan kondisinya sama dia. Tekanannya yang diperbesar. Sehingga ketika kamu buka botolnya, dalam sekejap dia langsung keluar busa ke atas, kayak gitu ya. Karena itu kondisinya berubah dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah kayak gitu. Dan tetap ada batas maksimalnya. Sehingga kalau misal zaman dulu kan ada iklan bahwa air itu akan air A, B, C itu mengandung oksigen lebih tinggi. Sebenarnya nggak mutlak seperti itu ya, nggak semudah itu memasukkan oksigen untuk bisa larut ke dalam air. Karena oksigen dalam air pun kelarutannya terbatas. Sehebat-hebatnya teknologi mau memasukkan oksigen ke dalam air, sampai ke seberapa, dan ketika tutup botolnya dibuka, oksigennya juga akan langsung kabur keluar. Sehingga efeknya ya iklan-iklan seperti itu sebenarnya kan nggak terlalu bisa dipercaya ya. Mungkin memang ada kandungan oksigennya tinggi, akan tetapi kalau dipanaskan oksigennya kabur juga. Mau tetap terjaga oksigennya tinggi, mau nggak mau harus didinginkan dulu. Seperti itu. Soda juga sama, kalau kamu dinginkan dia akan awet si kandungan gasnya yang ada di situ. Kayak itu tadi tentang kecenderungan kelarutan. Kemudian masuk ke bahasan berikutnya mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini dia berhubungan dengan awalnya si tekanan dasar dengan tekanan dalam suhu tertentu dengan parsialnya dia. Perbandingan PA dan P0A sama dengan perbandingan fraksi mol A dalam cairan. PA ini tekanan parsial, P0A ini tekanan murni dari cairan A, itu akan setara dengan fraksi molnya. Dirumuskan PA sama dengan fraksi mol A dikali P0A, kayak gitu. Semakin besar fraksi molnya, dia akan semakin mendekati tekanan murninya dia.
Hukum Raoult ini yang merupakan dasar dari sifat koligatif larutan encer. Hanya terbatas pada larutan yang encer. Untuk larutan yang konsentrasinya besar, sifat koligatif ini tidak berlaku lagi. Oke. Sifat koligatif itu hanya bergantung pada banyaknya partikel, tidak bergantung dengan jenisnya partikel. Partikel dalam larutan maksudnya. Sehingga nanti kalau misal non-elektrolit yang tidak terion dalam larutannya, dia juga akan tetap dalam bentuk molekulnya, sehingga tidak ada faktor koreksi apapun. Rumusnya ialah sudah, dia mengikuti PA sama dengan XA kali P0A, atau turunannya rumus ini. Akan tetapi kalau elektrolit kuat ataupun lemah, itu akan ada faktor koreksinya menggunakan faktor Van Hoff. Ini beberapa sifat koligatif larutan, ada tekanan uap, ada penurunan tekanan uap. Ini nanti akan sering kalian lihat, ini namanya adalah diagram fasa. Entah ini di kimia dasar udah mulai diperkenalkan, kemudian nanti analitik, terutama kimia fisik itu banyak diagram fasa. Diagram fasa ini menjelaskan tentang fasa dari suatu zat di tekanan dan suhu tertentu. Nah, untuk larutan murni, ini akan mengikuti yang tengah ini, yang warna ungu. Ketika suhunya sekian dan tekanannya sekian, dia akan sesuai dengan ini. Cara mencarinya ya seperti ini sih, kalau misal kalian punya zat, diagram fasanya udah ketahuan, kamu mau bikin dia dalam bentuk solid misal, ya sudah tinggal kalian variasikan suhunya ke arah sini, tekanannya ditinggikan, dia akan ketemu di sini titiknya. Itu fasanya solid seperti itu. Nah, ketika adanya zat terlarut dalam suatu larutan, dia akan mengubah diagram fasanya. Diagram fasanya akan cenderung melebar. Di sini. Ini tekanan uapnya. Oke. Jadi, untuk zat yang ada terlarutnya di situ, itu akan memiliki tekanan uap yang lebih rendah dibandingkan dengan zat murninya. Itu yang akan mendasari terjadinya perubahan-perubahan selanjutnya, perubahan titik beku, perubahan titik didih, kayak gitu. Nah, ini diagram lain antara fraksi mol benzen terhadap si tekanannya dia ya, fraksi molnya ketika ini campuran antara benzen dan toluen. Seperti itu. Kalau dia campurannya sekian, fraksi molnya benzen sekian, dia akan setara dengan fraksi mol, tekanannya akan setara dengan fraksi molnya dia dikalikan tekanan uap murninya, kayak gitu. Nah, tekanan totalnya itu akan selalu konstan di sini. Kemudian sifat koligatif yang kedua, kenaikan titik didih. Diagram fasanya juga akan mengalami fenomena yang sama. Dia akan melebar, cenderung turun. Akan ada gap di sini. Ini freezing point of solution. Jadi ini apa? Titik beku dari larutan, kemudian di sini titik beku dari airnya. Dia akan cenderung turun, bergeser ke kiri. Kemudian yang di sini titik didihnya, dia cenderung bergeser ke kanan. Sekarang yang perlu didefinisikan, apa itu mendidih? Kondisi mendidih itu tidak selalu dikatakan bahwa air ketika suhu 100 derajat pasti mendidih. Tidak. Di atas gunung, dengan ketinggian tertentu, titik didih ini akan cenderung turun. Dengan adanya larutan, adanya zat terlarut, titik didih ini cenderung naik. Sehingga definisi mendidih ini juga perlu kalian ketahui lebih dulu. Mendidih itu terjadi ketika suatu larutan, tekanan uapnya sama dengan tekanan uap dari lingkungan. Sama dengan tekanan sekitarnya dia.
Itulah kondisi di mana suatu larutan, suatu zat cair mulai mendidih. Kalau tekanan uapnya tadi dengan adanya seterlarut dia akan makin turun, mau nggak mau untuk menaikkan sampai menyamai dengan tekanan uap di luar, suhu yang dibutuhkan lebih tinggi. Efeknya, titik didihnya naik. Logikanya gitu ya. Jadi adanya zat terlarut, tekanan uapnya turun. Untuk bisa mendidih, untuk bisa mencapai tekanan uap sesuai dengan lingkungannya, dia butuh suhu yang lebih tinggi karena awalnya tadi sudah turun tekanan uapnya. Seperti itu. Jadi mendidih itu kondisi di mana tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan uap gas di luarnya dia, di atasnya dia lah. Enggak selamanya air itu 100 derajat mendidih, kadang lebih rendah, kadang lebih tinggi. Kemudian sifat kualitatif yang ketiga, penurunan titik beku. Ini tadi ya, kalau titik beku posisinya di sebelah kiri. Karena si diagram fasanya agak melebar. Jadi kalau posisinya di sini berarti liquid, ini solid, ini gas kayak gitu. Kalau di sini pas di tengah-tengah ini namanya titik pas saya isokratik atau saya lupa namanya. Di mana di sini merupakan campuran antara solid, liquid, gas. Jadi tidak bisa dibedakan di situ. Tepat di kondisi ini. Superkritis solid, titik superkritis. Oke. Ini kalau dirumuskan sudah kalian tahu juga sebenarnya di SMA dulu ada delta TF sama dengan KF kali molalitas. Ini daftar beberapa tetapan perubahan titik beku dan tetapan perubahan titik didihnya. Beberapa solvent. Kemudian ada lagi sifat kualitatif berikutnya tekanan osmotik. Tekanan osmotik ini berhubungan dengan kejadian yang dinamakan osmosis. Osmosis itu aliran molekul pelarut secara selektif melewati membran berpori. Alirannya itu dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Ada osmosis, ada difusi. Itu beda. Oke. Kalau osmosis itu pelarutnya yang bergerak. Osmosis itu pelarutnya yang bergerak. Nah, tetapi kalau difusi itu zat terlarutnya yang bergerak. Itu beda. Nah, dari tekanan osmotik ini ada 3 jenis larutan. Ada yang namanya larutan isotonik, ada larutan hipotonik, ada larutan hipertonik. Isotonik itu ketika konsentrasi yang ada di dalam membran semipermeable itu sama dengan konsentrasi di luarnya. Kemudian hipotonik ketika yang ada di dalam sistemnya itu lebih rendah konsentrasinya dibandingkan yang luar. Kemudian hipertonik ketika konsentrasi di dalam jauh lebih besar daripada yang ada di lingkungannya dia. Kalau ada iklan-iklan larutan isotonik dan lain sebagainya, itu memang larutan yang didesain konsentrasi ion yang ada di minuman tersebut sama dengan konsentrasi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga mudah untuk diserap. Itu makanya diiklankan larutan isotonik bla 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 bla, ion bla 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 kayak gitu. Karena itu lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita, lebih mudah untuk diserap. Terus ada istilah lagi membran semipermeable. Itu suatu membran yang memungkinkan molekul pelarut melewatinya, tetapi menghalangi lewatnya zat terlarut. Membran semipermeable, contohnya kalau di tubuh kita ya ada di membran sel dan sebagainya, itu salah satu contoh dari membran semipermeable. Yang diizinkan lewat hanya molekul-molekul tertentu. Zat terlarut tidak boleh lewat, zat pelarutnya yang dipersilahkan untuk lewat. Nah, tekanan osmotik sendiri itu merupakan tekanan yang digunakan untuk menghentikan proses osmosis. Ini larutan hipotonik, larutan hipertonik, ini bisa saja kita hentikan proses terjadinya pengeluaran zat, pengeluaran larutan atau masuknya larutan dengan cara menerapkan tekanan osmosis di situ. Sehingga akan terjadi penghentian proses osmosis. Di sifat kualitatif,
dia dirumuskan menjadi Pi sama dengan MRT. M-nya itu molaritas, R-nya itu tetapan gas, T-nya itu temperatur mutlak. Oke, lanjut. Sekarang ini, berapa titik beku suatu larutan yang mengandung 478 gram etilen glikol dalam 3202 gram air? Itu 3202 gram air. Massa molar etilen glikol 62,01 gram. Silakan dihitung. Minus 4,318, Pak. Minus 4,318. 318. Iya. Mungkin ada pembulatan yang belum sama atau gimana, tapi ya mendekati sih minus 4. Delta TF-nya berarti deltanya adalah minus 4. Garis besarnya seperti itulah. Dia delta T itu KF kali molalitasnya. Kemudian nanti tinggal kita konversikan ke 0 dikurangi delta T-nya. Ketemu minus 4 sekian, sekian, sekian. Tapi walaupun kemungkinan kalau saya mudahnya, karena ini udah tidak lagi larutan encer ya, dia sudah larutan yang lumayan banyak konsentrasinya. Ini juga ada beberapa contoh mengenai penentuan massa molar dari suatu hemoglobin dan seterusnya lah. Ini nanti aja. Ini juga nanti. Sekarang masuk ke sini. Sifat koligatif dari larutan ionik. Kalau ada larutan ionik, itu akan terjadi faktor koreksi menggunakan I atau faktor Van Hoff. Atau banyaknya ion yang ada. Kalau dia elektrolit kuat, tinggal kita kalikan dengan banyaknya kation dan anion.
Karena tadi kan di awal dinyatakan bahwa sifat koligatif itu hanya bergantung pada banyaknya partikel, bukan bergantung pada jenisnya zat. Sehingga sebagai contoh, kalau kita ambil NaCl dalam larutan, NaCl itu tidak dalam bentuk NaCl1 gitu, enggak. Tapi dalam bentuk Na+ dan Cl-. Nah, ini di koligatif dihitung sebagai dua. Dihitung sebagai dua buah partikel di dalam larutan. Oke, jadi begitu. Ketika ada elektrolit kuat, tinggal dikalikan dengan banyaknya ion yang terbentuk. Kalau dia elektrolit lemah, kita kalikan menggunakan faktor Van Hoff dengan rumus I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Di mana alfa ini derajat ionisasi. Makin besar derajat ionisasinya, berarti di sini juga faktor Van Hoff-nya makin besar. Dengan N di sini jumlah kation dan anionnya. Kalau HCl berarti dia ada 2, kalau NaCl ada 2, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ini sebenarnya materinya sudah habis karena larutan itu tidak terlalu banyak. Yang banyak itu soal-soal. Setelah ini saya share nanti PowerPoint ini dan soal yang ada di situ dikerjakan. Waktu kita perkuliahan masih ada 1 jam. Mungkin untuk mempermudah juga biar kuota kalian juga tidak terlalu boros gimana-gimana. Meetingnya bisa di stop dulu. Nanti berlanjut ke mengerjakan tugas. Maksimalkan saja waktu perkuliahan yang ada. Kalau misal jam perkuliahan habis tapi tugasnya masih belum selesai, ya akan saya beri batas waktu sampai Rabu lah untuk tugas-tugas soal ini. Tapi sebelum saya akhiri pertemuan ini, silahkan kalau misal ada pertanyaan. Entah berhubungan dengan Kimdas yang kita kerjakan sekarang, dan kebetulan saya juga pegang praktikum juga ya di kelas B, walaupun hanya B1, tapi nggak apa-apa kalau misal ada pertanyaan mengenai praktikum yang kemarin-kemarin juga saya silakan, karena terutama di larutan ya, HCl-nya aja itu waktu ngitung normalitas salah semua, kemudian ada lagi. Itu sih yang paling umum, semuanya salah. Dan lucunya kok di antara hampir 100 mahasiswa nggak ada yang ngingetin gitu. Ada pertanyaan atau cukup? Saya tunggu 1 menit. Kalau 1 menit nggak ada ya pertanyaan, berarti saya cukupkan pertemuan kali ini. Lanjut mengerjakan tugas.